Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Bertemu lagi dengan saya, Agus Mar dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat selalu, bahagia selalu. Amin. Video kali ini saya ingin membahas terkait dengan peristiwa insiden yang terjadi di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Yakni seorang tokoh Kiai NU dibacok oleh seorang pria yang hari ini sudah ditangkap, ditahan dan sedang masih dalam proses pemeriksaan di kepolisian setempat. Saya tahu peristiwa ini sejak awal sebenarnya dan memang sengaja saya tidak memberitakannya karena saya pikir paling-paling orang gila gitu ya pelakunya sebagaimana yang sudah-sudah. Nah, tetapi betapa terkejutnya ternyata pelaku pembacokan, penganiayaan kepada tokoh NU di Indramayu ini ternyata bukan orang gila. Ternyata adalah orang yang punya faham berbeda, yang menyesatkan zikir. Hal tersebut dijelaskan oleh pihak polisi dalam press release-nya. Ini Suara Merdeka saya bacakan. Penganiayaan seorang kiai di Indramayu disebut-sebut bermotif beda paham. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan, aksi keji tersebut dilakukan pelaku diduga karena memiliki paham yang berbeda dengan korban. Pelaku yang berinisial SR itu tidak suka dengan kegiatan Kiai Farid selaku Ketua Jamiah Ahli Thorekoh Al-Mutabaroh An-Nahdiyah. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan informasi dari masyarakat, tersangka memiliki paham yang berbeda, sehingga tidak menyukai pelaksanaan wirid. Sebelumnya, Kiai Farid memang kerap menggelar kegiatan zikir di lingkungan pesantrennya pada malam dan dihadiri oleh banyak jamaahnya. Selain merasa terganggu, menurut Ibrahim, pelaku pun memiliki pandangan lain terhadap kegiatan Kiai tersebut yang tentunya merupakan dianggapnya keliru oleh pelaku. Saat ini Kiai Farid beserta korban lainnya tengah menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka penganiayaan. Sedangkan pelaku SR dijerat dengan pasal 338 dan pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Oke, itu berita resmi ya, penjelasan langsung dari Polda Jawa Barat. Pertama yang ingin saya sampaikan, Kiai Farid ini bukan tokoh NU biasa loh ya. Dia adalah ketua Jatman di Kabupaten Indramayu. Jatman itu Banom di bawah Nahdlatul Ulama. Ketua Jatman pusat adalah Habib Lutfi Pekalongan. Ada sekitar 40 lah ya. Saya pastinya nggak hafal. Tapi sekitar 40 thoriqoh yang ada di Nahdlatul Ulama yang disebut Muktabaroh. Muktabaroh itu artinya populer lah. Diakui secara organisasi, tergabung, dimanage, dipimpin oleh Habib Lutfi. Nah, setiap thoriqoh memiliki cara dan karakteristik berzikir yang berbeda-beda. Yang tujuannya sama, dari 40 thoriqoh itu tujuannya sama, litaqrubi ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk wusul ilallah, untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berzikir. Zikir yang bersanad menyambung langsung tuntunannya dari gurunya terus sampai kepada Rasulullah SAW, tidak terputus. Itu yang disebut thoriqoh al-mu'tabaroh. Tujuannya semuanya sama. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala, keriduan Allah yang dicari agar bisa wusul sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu thoriqoh. Nah, di antara zikir, cara berzikir yang berbeda-beda ini, di antara 40 thoriqoh itu, ada yang keras, ada yang setengah, ada yang lembut, ada yang diam sama sekali. Di antara thoriqoh yang mengajarkan teknis zikir secara jahar atau keras adalah thoriqoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah atau TQN. Ini memang zikirnya keras. Zikirnya hampir semuanya sama, la ilaha illallah, tapi ada yang keras, ada yang sedang, ada yang sama sekali tidak bersuara, zikir sir di dalam hati, zikir kolbi gitu ya. Nah, itu sedikit sekilas tentang amaliyah thoriqoh.
Tapi sekali lagi dari berbagai macam aliran thariqah yang ada di Indonesia ini, bahkan di dunia itu ya, semua bertujuan yang sama untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ajaran thariqah ini memang hanya ada di Nahdlatul Ulama di Indonesia. Di Indonesia hanya ada di Nahdlatul Ulama dan diurus betul ini aliran thariqah ini biar tidak disimpangkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Makanya ada organisasinya, yaitu Jatman itu. Nah, terkait dengan hal tersebut, di Indonesia ini sesama Muslim yang tidak suka, bahkan membenci, memusuhi praktik amaliyah thariqah di Indonesia ini tidak lain dan tidak bukan kecuali mereka yang tergabung dalam kelompok Salafi, Wahabi, Takfiri. Mereka kerap kali memusyrikan zikir-zikir thariqah. Mereka menjustis bahwa ini adalah kelompok yang sesat, kelompok yang bid'ah, khurafat, mengagungkan guru, mendewakan guru, dan lain sebagainya. Tidak ada kelompok lain di Indonesia sesama Muslim yang menyesatkan praktik amaliyah thariqah kecuali kelompok ini, Salafi, Wahabi, Takfiri. Salafi, Wahabi, Takfiri inilah tidak hanya mengkafirkan kepada sesama Muslim, tidak hanya kepada kiai NU, tetapi juga budaya, kepercayaan, keyakinan umat lain. Jangankan umat non-Muslim. Nah, oleh karena itulah berkali-kali saya sampaikan di KBN Nusantara ini bahwa Indonesia sesungguhnya darurat Salafi, Wahabi. Kita darurat ajaran-ajaran radikal semacam ini. Dengan pemahaman yang dimiliki oleh pelaku pembacokan terhadap Kiai Farid di Indramayu ini, inilah yang membuat orang kemudian bisa menjadi teroris. Bisa melakukan apapun. Karena memegangi ideologi radikal yang salah. Dan ini sangat berbahaya. Kalau tidak segera ditumpas oleh negara, tidak dilarang pergerakan ini bisa berbahaya. Bisa seperti Timur Tengah. Hanya perbedaan faham, menjustis kelompok lain salah, kafir, dibunuh, kan begitu. Mereka itu nggak merasa bersalah itu. Membacok, menganiaya orang lain nggak merasa bersalah. Ngakunya jihad gitu. Memusuhi negara jihad, memusuhi orang lain yang beda paham jihad dapur umum jeblok gitu. Oke, mudah-mudahan cepat diselesaikan nih Polisian Jawa Barat. Tidak hanya kasusnya Kiai Farid, tapi juga perkembangan ideologi radikal di sana. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI. Harga mati.